حين حجابك يا أختاه رمز العفة والطهر ما كان جمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku NK. Ku Eri. Hari ini kita akan belajar kisah loh. Kisah hari ini kisah ke-41 tentang tak meloloskan diri. Nah, kita akan belajar kisah bersama Pak Rizky. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Ustadz Rizky masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan kisah kepada anak-anakku sekalian. Semoga kisah yang nanti Ustadz Rizky berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa Ustadz memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang sampai hari ini kita masih ditolong, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah anak-anakku semua, kalian masih bisa menyaksikan kisah pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa, marilah kita berikan salawat kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai belajar kisah pada kesempatan kali ini, marilah kita siapkan adab kita dahulu. Bagi yang menonton video Ustadz, anak-anakku sekalian, silahkan duduk dengan rapi, ya, badan ditegakkan supaya tubuh kita lurus, supaya punggung kita lurus, tidak terkena penyakit seperti kifosis, lordosis maupun skoliosis, ya, supaya badan kita tegak. Selanjutnya fokus, konsentrasi menyaksikan video dari Ustadz. Baik, Ustadz hitung 3, 2, 1. Kita mulai ya, sama-sama kita ucapkan dulu istighfar 3 kali untuk membersihkan hati kita. Sama-sama kita ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita ucapkan sholawat untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat bersama-sama dengan Ustadz Rizky. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan memberikan kisah. Kisah ini adalah kisah ke-41 dari rangkaian kisah yang ada di kitab Kisah Sahih Nabi, sebuah kitab dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkapnya kisah nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya seorang ulama besar. Beliau bernama Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah ini adalah kumpulan dari kisah-kisah sahih, dan tentu saja pada kisah ke-41 ini kita akan mencoba untuk mengambil hikmah dari kisah
yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat. Kisah ini berjudul bagaimana kita bisa lolos dari jeratan bahaya. Bagaimana kita bisa lolos dari jeratan bahaya. Nah, kisah ini terjadi pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi pada zaman Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Pada waktu itu, sekelompok Bani Israel, mereka masih memegang sebuah kitab yang diberikan oleh para nabi pada zaman itu. Waktu itu ada seorang alim, ada seorang yang sangat berilmu. Nah, ada seorang ulama, kayak kalau zaman sekarang ya, ada seorang ulama yang sangat pandai dalam memahami sebuah kitab. Dan ulama ini, orang alim ini, orangnya lurus, punya akidah yang lurus, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih mengikuti Nabi pada saat itu. Orang alim ini karena orangnya masih berakidah lurus, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan banyak cobaan dari masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat Bani Israel pada waktu itu, ya, ada seorang penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu ingin menciptakan sebuah aturan menurut kehendaknya sendiri. Orang zalim ini ingin menciptakan sebuah aturan yang hanya untuk keuntungan diri sendiri. Maka orang zalim ini mengajak orang-orang Bani Israel yang sudah tersesat, ya, untuk menciptakan sebuah kitab suci baru. Maka penguasa ini bersama orang-orang yang sesat tadi membuat sebuah kitab yang baru. Kitab itu diberi tulisan dari Allah. Satu lagi, orang penguasa ini membuat sebuah kitab, ya, kitab baru, tulisan dia sendiri. Lalu diberi tulisan judulnya kitab ini dari Allah. Bahkan penguasa ini mencoba untuk merubah isi kitab suci pada waktu itu, ya. Jika kitab suci Bani Israel itu kan ada Taurat, ya kan, ada Injil. Nah, pada waktu itu penguasa ini mengganti isi dari sebagian kitab suci tadi. Bahkan kitab yang baru ini dia tulisi kitab dari Allah. Maka penguasa ini mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, "Wahai Bani Israel, kitab ini adalah kitab, ya, dari Allah. Kalian semua harus taat pada kitab ini." Lalu orang-orang Bani Israel yang mau berpikir, ya, tapi jahat, orang-orang Bani Israel ini memberi saran kepada raja, "Wahai raja, kalau engkau ingin mengajak seluruh rakyatmu untuk percaya pada kitab itu, maka sebaiknya orang yang alim, yang ulama, yang mereka itu dipercaya oleh banyak kaum, dipercaya oleh masyarakat, sebaiknya Anda bawa saja kitab ini kepada ulama tadi. Nanti kalau ulama tadi setuju dengan kitabmu, kan nanti otomatis seluruh rakyatmu, seluruh kaum Bani Israel yang lain akan mengikuti kitab itu, akan mengikuti ulama tadi." Oh, benar juga kalau begitu. Maka penguasa ini lalu memaksakan kehendaknya. Barang siapa rakyat yang tidak setuju dengan kitab yang baru ini, kitab buatan dia sendiri, maka rakyat itu akan disiksa, akan dibunuh, ya, akan ditindas. Maka semua orang, semua rakyat terpaksa taat kepada pemimpin tadi yang jahat tadi. Di mana-mana pemimpin ini membawa kitab, ya, sama kaum-kaumnya yang tersesat tadi, mengatakan ini kitab dari Allah. Siapa yang tidak setuju dengan kitab ini, semua akan aku siksa, akan aku bunuh.
Wah, dibawa kitab itu keliling. Nah, akhirnya penguasa tadi mencari ulama yang masih alim tadi, yang masih lurus tadi ya, yang masih menyembah Allah, dicari ulama tadi. Nah, ulama tadi tahu kabar ini. Ketika ulama ini tahu bahwa dia nanti akan dihadapkan kepada seorang raja yang jahat, maka ulama ini segera mengambil sebuah semacam kertas begitu. Lalu kertas itu dia tulisi kitab sucinya yang asli. Jadi seperti sebuah tulisan tapi isinya itu dari kitab suci yang asli. Lalu kertas ini dia masukkan ke dalam sebuah tanduk ya. Waktu itu ada tahu ya tanduk ya. Sebuah tanduk, dia masukkan kertas itu ke dalam tanduk. Lalu dia kalungkanlah di lehernya dia begitu. Waktu itu syariatnya masih boleh seperti itu. Nah, berarti di dalam tanduknya tadi kan ada surat yang berisi sebagian dari ayat suci Allah. Nah, setelah itu ya dia bersikap yang rapi, lalu penguasa yang jahat tadi datang bersama pasukannya, lalu mulai menggedor-gedor pintu milik orang alim tadi. Setelah itu orang alim tadi menemui penguasa yang jahat tadi, lalu penguasa yang jahat tadi bertanya kepada orang alim ini, "Hei orang alim, kamu kan pandai, apakah kamu beriman? Apakah kamu percaya dengan kitab yang saya bawa ini? Kitab ini adalah kitab, lihat tulisannya, dari Allah. Apakah kamu percaya? Kalau kamu tidak percaya, kamu akan aku bunuh." Maka orang alim tadi ya mengatakan kepada raja begini, "Wahai raja, saya percaya dengan kitab ini. Saya percaya dengan kitab ini. Saya percaya dengan kitab ini." Nah, anak-anakku, si raja penguasa yang zalim tadi menyangka bahwa jadi kamu percaya dengan kitab ini ya. Akhirnya orang alim tadi selamat dari siksaan raja yang bengis tadi ya. Nah, anak-anakku, waktu terus berjalan, orang yang alim tadi ya akhirnya kan selamat, tidak dibunuh oleh penguasa ya, karena dia mengatakan, "Aku percaya dengan kitab ini." Aku percaya dengan kitab ini ya. Nah, kalian tahu anak-anakku apa yang akan terjadi setelahnya? Di akhir hidupnya orang alim tadi kan punya dia itu meninggal dan dia masih punya banyak pengikut. Ketika orang alim tadi meninggal, syariat waktu itu adalah dimandikan. Lalu orang yang memandikan atau kaumnya, pengikutnya itu melihat ada sebuah tanduk yang ada di kalungnya dia. Lalu pengikutnya ini membuka apa isi dari tanduk tersebut. Setelah dibuka tanduknya, ternyata isinya adalah sebuah ayat dari kitab suci. Loh, ini kan kitab suci yang asli. Jadi selama ini orang alim ini, guru kita ini beriman pada kitab suci yang asli ini. Oh, jadi selama ini guru kita, orang alim ini mengatakan, "Aku beriman kepada kitab ini." Ini yang dimaksud adalah kitab yang berada di dalam kantong, kitab yang berada di dalam tanduk, bukan kitab milik raja. Lihat. Ya, ini tentu penjelasan dari Ustadz ya. Orang alim ini mengatakan, "Aku percaya pada kitab ini." Kitab ya gimana ya? Ini kan ya, orang menyangka bahwa ini itu menunjukkan kitabnya raja, padahal ini itu menunjukkan kitab dari yang dia bawa di dalam tanduk. Nah, anak-anakku, dari sini kita mengetahui bahwa orang alim ini, ulama ini memang sangat cerdas dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat waktu itu memang seperti itu. Nah, kata yang diucapkan oleh orang alim tadi namanya tauriyah ya. Jadi tauriyah itu sebuah kata yang kalau diucapkan itu ada dua makna ya. Ada dua arti.
Ada arti yang pendek, ada arti yang panjang. Ulama tadi mengatakan aku beriman kepada kitab ini ya. Padahal ini yang dimaksud adalah ini kitab yang asli, bukan kitab milik raja yang palsu. Nah, ada juga kata Tauriyah itu yang digunakan oleh orang lain pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh kata Tauriyah yang bermakna ganda. Ketika Raja Najasyi, ya, raja dari Habasyah yang waktu itu masuk agama Islam. Waktu itu ketika Raja Najasyi masuk agama Islam kan ditanya oleh para rakyatnya. Tapi kalau Raja Najasyi ini sampai mengatakan masuk Islam, dia bisa ditinggalkan oleh rakyatnya, dia bahkan bisa dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Maka Raja Najasyi ini mengatakan, saya beriman kepada kitab yang dia tunjuk ya, kitab ini. Padahal kitab ini itu maksudnya dia punya sebuah selembar kertas. Kertas itu berisi ayat suci dari Allah Subhanahu wa taala, dia masukkan ke dalam kantongnya, lalu dia mengatakan, aku masih beriman kepada agama yang ini, yang maksudnya yang ayat Quran tadi, bukan agama yang lain. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang punya makna ganda. Dan tentu dari kisah orang alim tadi, kisah orang Bani Israel yang pertama tadi, kita harus bisa mengambil hikmahnya ya. Hikmah dari kisah Bani Israel tadi, orang alim yang mengaku aku masih beriman kepada kitab ini ya. Hikmah yang pertama adalah ada sekelompok penguasa yang mencoba memalsukan kitab demi keuntungan dirinya sendiri, dan penguasa ini tidak ragu-ragu untuk memaksakan kehendaknya. Bahkan penguasa ini tidak ragu-ragu untuk membunuh para ulama yang mencoba untuk melawan dia. Nah, orang-orang penguasa yang jahat ini tentu saja tidak boleh kita tiru ya. Itu yang pertama. Kita tidak boleh bersikap buruk kepada orang lain. Yang kedua, dari kisah ini adalah dengan syariat waktu itu dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, dengan kondisi yang sangat-sangat mengancam bahaya, orang boleh menggunakan kata-kata tauriyah seperti tadi dengan mengatakan aku masih beriman pada kitab ini ya, maksudnya kitab yang di sini bukan kitab yang di sana gitu. Nah, itu boleh dalam situasi yang sangat darurat begitu ya. Ya, contoh situasi ini mungkin anak-anakku bisa ingat ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Mesir waktu itu, seorang raja yang jahat, siapa yang kamu bawa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudariku. Maksudnya saudariku adalah saudari dalam satu agama Islam ya, bukan saudari kandung. Yaitu contoh pemanfaatan sebuah kata yang punya makna ganda untuk situasi yang darurat ya. Itu yang kedua. Nah, anak-anakku, dari kisah ini Ustadz berharap ya, dalam kondisi apapun kita tidak boleh kehilangan iman kita. Jadi kalau kita ambil satu hikmah saja untuk kita amalkan adalah sesulit apapun kondisi kita harus tetap memegang teguh agama Islam. Semoga keteguhan kita ini, semoga kesabaran kita ini Allah balas dengan balasan yang paling baik. Itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky berikan, kisah ke-41. Semoga anak-anakku semua dan siapapun yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz tutup, sampai sekian dulu kisah dari Ustadz Rizky. Ada banyak kesalahan dari Ustadz Rizky, mohon dimaafkan. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Saya NK. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.